Berhemat memang adalah salah satu cara terbaik untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Karena dengan berhemat, kita bisa memiliki kemungkinan untuk menyimpan uang lebih banyak daripada biasanya. Maka dari itu tidak sedikit dari kita menerapkan pola hidup hemat ini. Tapi kadang tidak sedikit dari kita merasa bingung. Kenapa sih kalaupun kita sudah berhemat, rasanya uang kita selalu cepat habis dan yang ditabung pada akhirnya tetap sedikit. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus membedah sedikit lebih jauh terkait masalah keuangan yang memang biasa terjadi dan perilaku keuangan yang biasa dilakukan oleh kita pada umumnya atau masyarakat pada umumnya. Apalagi untuk bisa memecahkan masalah di mana walaupun kita merasa bahwa kita sudah berhemat atau hidup begitu hemat, tapi kenapa uang kita pada akhirnya cepat habis di akhir bulan, yang mana membuat kita sulit untuk menyimpan uang dari gaji yang sudah kita dapatkan. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 alasan uang selalu habis walaupun kamu sudah berhemat yang harus kamu pelajari. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan yang pertama, yaitu pengeluaran tersembunyi. Mungkin kamu akan berkata bahwa kamu adalah orang yang berhemat. Maka dari itu kamu selalu menghindari pengeluaran-pengeluaran yang biasa kamu lakukan setiap harinya. Tapi kadang kita berhemat hanya pada sesuatu yang bersifat besar atau hanya pada pengeluaran-pengeluaran yang berjumlah besar. Yang padahal kita sebenarnya cenderung untuk menghabiskan jauh lebih banyak uang pada pengeluaran kecil yang tetap dan terus-menerus dibandingkan dengan sebuah pengeluaran besar yang jarang kita lakukan. Maka dari itu kita kadang terlalu lalai dan abai terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil ini. Karena pengeluaran-pengeluaran kecil ini terasa ringan, sehingga keringanan tersebut membuat kita memiliki kecenderungan untuk melakukannya secara terus-menerus. Karena ya kita biasanya peka terhadap pengeluaran besar dan mengeluarkan uang sedikit demi sedikit itu selalu terasa lebih ringan. Jenis pengeluaran besar yang biasanya menguras dompet kita walaupun tidak banyak tapi tetap terjadi dan terus terjadi berulang-ulang, yaitu adalah biaya administrasi bank, kemudian langganan yang tidak terpakai seperti misalnya kamu berlangganan Netflix atau berlangganan di gym gitu, tapi kamu tidak menggunakannya, kamu hanya mendaftar dan berlangganan dan membayar, itu juga akan menguras kekayaan yang kamu miliki secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir adalah pembelian impulsif yang sepele. Pembelian impulsif yang sepele ini bisa berupa beberapa barang yang terasa cukup murah untuk kita beli sehingga kita merasa bahwa membelinya bukanlah sebuah masalah. Misalnya seperti snack-snack atau makanan-makanan, minuman-minuman, bahkan mainan-mainan. Dikarenakan harganya yang murah, jadi kita ya cenderung untuk ringan dalam mengeluarkan uang untuk aspek-aspek ini atau pengeluaran-pengeluaran kecil ini. Ya kita tidak menghitungnya saat kita melihat kenapa uang kita sudah habis pada akhirnya atau di akhir bulan. Padahal kita tidak dikuras habis oleh pengeluaran besar, melainkan oleh pengeluaran-pengeluaran kecil yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa uang kamu selalu habis walaupun sudah berhemat, yaitu pada kebutuhan darurat. Biasanya kebutuhan darurat ini adalah kebutuhan di mana kita merasa bahwa kita harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan ini. Karena kalau kita tidak mengeluarkan uang, ya kita tidak akan memperbaiki apa yang terjadi atau kita tidak akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan kata lain, semakin urgent sebuah jenis pengeluaran yang harus kita lakukan, semakin ringan kita merasa bahwa kita harus mengeluarkan uang untuk hal tersebut. Dan biasanya kebutuhan darurat ini bukanlah sebuah kebutuhan yang berjumlah ringan atau yang bernilai ringan. Dan kita biasanya memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan uang secara sukarela untuk kebutuhan darurat ini. Kebutuhan darurat diantaranya berupa perbaikan rumah yang kita tinggali mungkin mengalami atau memiliki beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki. Kemudian biaya medis yang datang secara tiba-tiba yang membuat kita merasa bahwa
kita benar-benar harus mengobati diri kita. Karena kalau kita tidak mengobati diri kita dari penyakit-penyakit yang kita miliki, kita memiliki kecenderungan untuk sulit dalam bekerja dan tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada yang sudah kita miliki saat ini. Kemudian kendaraan rusak. Ini biasa terjadi dan dialami oleh banyak orang, bahkan kamu, yang mana kendaraan rusak ini tentu saja akan membuat kita harus mengeluarkan uang darurat atau mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang biasa kita lakukan setiap harinya. Dan yang terakhir adalah pada situasi-situasi mendadak yang kita tidak ketahui. Misalnya ada teman atau keluarga kita yang membutuhkan uang karena sesuatu yang tidak kita ketahui atau sesuatu yang tiba-tiba mendatangi mereka yang harus mengeluarkan uang dan mereka tidak memiliki uang, yang pada akhirnya membuat kita harus mau tidak mau membantu saudara kita. Ada banyak sekali situasi yang bisa membuat kita tiba-tiba mengeluarkan uang. Dan karena hal itulah kita menjadi orang yang walaupun kita sudah berhemat seketat yang kita mampu, kita akan tetap mengalami penurunan intensitas finansial kalau kita memiliki kebutuhan-kebutuhan darurat yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Dan disinilah pentingnya untuk memiliki dana darurat untuk bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan darurat ini, yang mana gaji kita atau tabungan kita atau investasi kita tidak akan tergerus oleh sesuatu yang harus kita bayarkan secepatnya atau oleh kebutuhan-kebutuhan darurat ini. Kemudian alasan uang selalu habis walaupun sudah berhemat yang ketiga adalah tidak ada anggaran yang jelas. Berhemat itu adalah hal yang harus dan memang sangat bermanfaat untuk kita lakukan untuk bisa menyimpan uang lebih banyak daripada biasanya. Tapi berhemat dengan tidak membuat anggaran yang jelas dalam 1 bulan penuh untuk setiap bulannya akan cenderung untuk membuat seseorang menjadi lebih boros daripada yang dia ketahui. Karena tanpa adanya anggaran yang jelas, kita tidak akan paham berapa yang harus kita alokasikan untuk sebuah jenis pengeluaran. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk memenuhi semua biaya-biaya ringan seperti perawatan kendaraan, tagihan air dan listrik dan sebagainya. Semua itu benar-benar harus membutuhkan anggaran yang jelas. Karena dengan adanya anggaran yang jelas, kita bisa menghitung berapa jumlah pengeluaran kita setiap bulannya. Dan di aspek-aspek mana saja kita mengeluarkan uang. Dan setelah itu kita bisa memperhitungkan berapa jumlah uang yang seharusnya kita keluarkan di setiap aspek pengeluaran yang sudah kita tuliskan tadi. Dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki catatan yang jelas terkait berapa alokasi dana yang akan kita keluarkan untuk satu bidang atau satu jenis pengeluaran, tentu saja kita akan memiliki kemungkinan untuk mengeluarkan uang terlalu banyak dalam bidang tersebut. Dan biasanya sangat jarang kita mengeluarkan terlalu sedikit uang dalam satu jenis pengeluaran. Dikarenakan manusia memiliki sifat paranoid, kita selalu takut kalau kita kekurangan akan sesuatu yang kita butuhkan. Maka dari itu, kalau kamu merasa bahwa kamu sudah berhemat tapi kamu pada akhirnya tidak memiliki uang yang banyak, kamu mungkin sebenarnya belum terlalu berhemat. Kamu masih boros tapi dalam taraf yang tidak terkendali, atau hanya hemat dalam perasaan kamu saja tanpa adanya data yang jelas dari tempat-tempat berhemat yang harusnya kamu lakukan. Yang mana hal ini akan membuat kamu sulit dalam mengontrol pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya. Dan itulah fungsi dari anggaran, yaitu mengontrol pengeluaran. Kemudian alasan yang selalu membuat uang kamu habis walaupun sudah berhemat yang keempat adalah inflasi dan kenaikan harga. Ini sangat kentara di mana saat kita berbelanja suatu barang tersebut mengalami kenaikan harga yang padahal kita tetap membutuhkan barang tersebut dan harganya itu malah semakin naik dan semakin naik. Yang mana tentu saja mau tidak mau kita harus membeli barang-barang yang kita butuhkan ini. Senaik apapun harganya ataupun semahal apapun barang tersebut saat ini. Maka dari itu ini akan membuat kita menjadi orang yang walaupun kita sudah berhemat, barang-barang yang kita butuhkan setiap harinya akan tetap
kita beli walaupun harganya terus bertambah. Yang mana semakin bertambahnya harga barang-barang tersebut, tentu saja kita akan memiliki kesulitan untuk menyimpan uang lebih banyak. Karena walaupun kita berhemat, harga yang kita bayarkan untuk pengeluaran kita, walaupun kita sudah memotong pengeluaran kita dalam bidang-bidang yang tidak perlu, tetap berjumlah sama karena ya harga barang tetap naik. Ini bisa membuat kamu menjadi orang yang tetap miskin walaupun kamu berhemat. Dan situasi ini biasanya muncul saat terjadi inflasi, di mana nilai dari mata uang kita terus menurun, yang membuat harga barang yang kita beli setiap harinya terasa sangat naik atau lebih mahal daripada biasanya. Kemudian alasan yang kelima adalah hutang atau cicilan. Ini adalah masalah terbesar yang terjadi di masyarakat kita, di mana kita selalu merasa ringan dan ingin untuk berhutang. Kebanyakan dari kita merasa bahwa kita lebih baik mendapatkan uang di awal dan kita menyicil uang tersebut secara perlahan. Walaupun yang kita bayarkan lebih banyak daripada yang kita terima dari hutang-hutang yang kita miliki. Yang padahal ini adalah sebuah proses yang merugikan diri kita, yang mana walaupun kita sebenarnya sudah sangat berhemat terhadap pengeluaran kita setiap harinya, uang kita tetap habis dan tidak ada. Ya karena kita harus membayarkan bunga-bunga dari hutang yang kita miliki. Dan begitu pun saat kita mencicil sebuah barang. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia tidak jarang selalu menginginkan barang-barang terbaru dan mewah. Kita selalu hidup di atas kemampuan kita, yang walaupun kita sudah berhemat terhadap kebutuhan sehari-hari kita, ya kita selalu merasa bahwa kita membutuhkan barang tersebut. Misalnya seperti smartphone untuk produktivitas dan kendaraan bermotor untuk produktivitas juga. Namun sayangnya kita cenderung untuk mencicil barang-barang tersebut dan memilih untuk membeli barang-barang yang lebih mahal daripada yang mampu untuk kita beli dalam sektor-sektor smartphone dan kendaraan tersebut. Yang sebenarnya di luar sana ada banyak sekali kendaraan murah yang mampu untuk kita beli dan masih membuat kita memiliki banyak uang untuk kita tabung atau untuk kita investasikan. Tapi entah kenapa ego kita dan gengsi kita merasa bahwa kita membutuhkan barang-barang mewah ini, yang mana tidak membuat kita ragu untuk mengkreditnya atau mencicil proses pembeliannya. Yang padahal ya harganya akan jauh lebih mahal saat kita cicil daripada saat kita membayarnya secara cash. Kemudian alasan yang selalu membuat uang kamu habis walaupun kamu sudah berhemat, yang keenam adalah perencanaan jangka panjang yang kurang. Perencanaan jangka panjang yang kurang ini bisa berupa saat kamu ingin mencapai sebuah tujuan keuangan yang sudah kamu bentuk sebelumnya. Kamu tentu saja diharuskan untuk membuat rencana-rencana yang matang untuk bisa mendekat ke arah tujuan yang kamu bentuk ini. Dan tanpa adanya rencana yang jelas terkait keuangan kamu setiap harinya, tentu saja kamu akan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan-kesalahan finansial yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Karena rencana itu biasanya bersifat detail dan terperinci terkait bagaimana kamu mendapatkan uang, bagaimana kamu mengelola uang tersebut saat kamu sudah mendapatkannya, entah itu untuk disimpan, diinvestasikan, atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kamu akan mengeluarkan uang tersebut setiap harinya, sehingga kamu pada akhirnya bisa memiliki lebih banyak uang untuk mencapai tujuan finansial yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Dan orang yang tidak memiliki tujuan finansial biasanya akan cenderung untuk bermalas-malasan dalam bekerja, kemudian tidak membuat rencana keuangan yang tentu saja akan memperbesar kemungkinan munculnya tindakan-tindakan ceroboh terhadap uang yang dimiliki. Yang mana membuktikan bahwa walaupun kamu sudah berhemat sangat baik terhadap bagaimana kamu mengeluarkan uang kamu setiap harinya, tanpa adanya rencana keuangan yang matang, kamu juga pasti memiliki kualitas pendapatan yang sedikit, kemudian jenis pengeluaran yang sebenarnya tidak benar-benar kamu pikirkan dengan matang karena kamu tidak paham kemana kamu akan membawa keuangan kamu dan bagaimana kamu akan membawa keuangan kamu ke depannya. Kemudian alasan uang selalu habis walaupun sudah berhemat yang ketujuh adalah gaya hidup yang tidak seimbang. Gaya hidup yang tidak seimbang biasanya membuat kita mengeluarkan
uang-uang yang tidak terkendali yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu karena ketidakseimbangan gaya hidup juga membuat kita memiliki ketidakseimbangan pendapatan dan juga pengeluaran. Maka dari itu sangat penting untuk memiliki keseimbangan dari semua aspek tersebut. Dan kalau kamu adalah orang yang sudah berhemat, namun kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki uang di akhir bulan atau pada akhirnya gitu, bisa jadi kamu adalah orang yang tidak memiliki keseimbangan hidup yang baik. Kamu bekerja agak impulsif di mana tidak ada kestabilan konsistensi di situ, yang mana membuat penghasilan kamu juga tidak teratur. Kemudian kamu juga bisa mengeluarkan uang yang tidak jelas dan sembarangan. Karena gaya hidup yang tidak seimbang biasanya membuat kita menginginkan sesuatu pada satu momen atau suatu hal, atau kita merasa bahwa kita membutuhkan sebuah barang di suatu saat, tapi besoknya lagi kita langsung berubah bahwa barang tersebut kita tidak butuhkan. Dan hal ini biasanya terjadi berulang kali. Maka dari itu memiliki keseimbangan gaya hidup adalah hal yang sangat penting karena itu berarti konsistensi kita dalam berhemat, dalam mengontrol keuangan, dan bagaimana kita mendapatkan uang itu sendiri. Kemudian, alasan uang selalu habis walaupun sudah berhemat yang terakhir, atau yang kedelapan adalah kurangnya sumber penghasilan tambahan. Berhemat adalah hal yang sangat penting untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan dan harus kita terapkan karena itu akan sangat efektif untuk membuat kita menyimpan uang lebih banyak daripada biasanya. Akan tetapi, hal itu belumlah cukup. Kita harus bisa juga mengendalikan pendapatan kita untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Coba kamu pikirkan, kamu misalnya memiliki pendapatan dalam satu bulan itu 3 juta rupiah dalam satu tempat bekerja. Dan kamu biasanya mengeluarkan uang sejumlah 2 juta rupiah, kemudian kamu berhasil berhemat dan membuat pengeluaran kamu menjadi 1 juta rupiah per bulan dari gaji 3 juta tadi. Kamu bandingkan dengan situasi yang kedua, di mana kamu mendapatkan penghasilan dari dua jenis penghasilan. Yang pertama dari pendapatan tambahan atau penghasilan pasif, dan pendapatan kamu yang kedua datang dari pekerjaan utama kamu. Kemudian masing-masing dari penghasilan ini jika dikumpulkan akan membuat kamu memiliki uang atau mendapatkan uang sekitar 6 juta rupiah dalam satu bulan. Karena kamu akan mendapatkan 3 juta dari setiap pekerjaan ini. Kemudian gaya hidup kamu ya biasa aja gitu. Kamu tidak berhemat dan pengeluaran kamu setiap bulannya tetap berjumlah 2 juta rupiah. Yang manakah yang akan membuat kamu memiliki lebih banyak uang untuk kamu simpan dan investasikan? Tentu saja, bagian yang paling membuat kamu memiliki lebih banyak uang adalah bagian yang kedua, di mana kamu mendapatkan lebih banyak penghasilan atau sumber penghasilan daripada biasanya. Bagaimana kalau kamu sudah menerapkan gaya hidup hemat, kemudian kamu berhasil untuk memiliki lebih dari satu sumber penghasilan? Tentu saja kamu akan jauh lebih memiliki banyak uang daripada biasanya. Namun situasi yang umumnya terjadi adalah kita biasanya hanya fokus pada berhemat dan melupakan sumber penghasilan tambahan, yang mana walaupun kita sudah berhemat, kadang gaji dari sumber pendapatan utama kita ini terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dimulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita bayarkan setiap harinya. Maka dari itu jangan hanya fokus pada pengeluaran yang kamu hemat atau kamu berhemat terhadapnya, tapi fokus jugalah pada penghasilan yang harus kamu tambah dengan sumber penghasilan baru atau menambah jumlah produksi kamu jika kamu bekerja di bidang bisnis dan sebagainya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Sekian, wassalam.